Hadirin rahimakumullah, di dalam tuntunan dan keberagamaan ini, sebagaimana rel estafet dari mulai salafun sholih, grid pertama, kurun pertama, manusia-manusia mulia yang langsung menerima pelajaran agama ini dari sumbernya, yaitu adalah sahabat. Sahabat langsung menerima keran keilmuan, keran kebenarannya langsung dari sumbernya. Kagak pakai timba lagi, langsung face to face. Langsung belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Generasi kedua, sahabat punya murid generasi pelanjutnya dengan disebut tabi'in. Tabi' pengikut, karena banyak pengikutnya disebut tabi'in. Tabi'in punya bawahan lagi, pengikut daripada tabi'in disebut dengan atba'ut tabi'in, para pengikut tabi'in. 300 tahun pertama setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman sahabat, zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, 300 tahun hijrah pertama disebut dengan salaf. Disebut salaf itu adalah orang-orang yang hidup belajar langsung masa pada saat itu kepada sumber kebenaran paling dekat, yaitu sahabat kepada Rasul, tabi'in kepada sahabat, atba'ut tabi'in kepada tabi'in. Termasuk di antara atba'ut tabi'in, di antaranya adalah al-a'immatu madzahibil arba'ah, 4 imam yang mempelopori sebagai pembentuk mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, kesemuanya adalah orang-orang salaf karena hidupnya pada masa 300 tahun pertama. Singkat kata, berarti tata cara belajarnya, tata cara penyimpulannya ketika Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal disebut tata caranya, metodologinya disebut dengan manhaj salaf. Jadi manhaj itu tata cara, metodologi. Bagaimana Imam Abu Hanifah membentuk, menciptakan daripada madhabnya, bagaimana Imam Maliki membentuk, menciptakan daripada madhabnya, Imam Syafi'i, Imam bin Hambal, kesemua imam-imam yang keempat ini karena hidupnya di 300 tahun pertama, maka orangnya salaf, manhajnya manhaj salaf. Nah, bila mana ada orang hingga hari kiamat melaksanakan daripada salah satu produk-produk hukumnya, baik itu mengikuti madhabnya madhab Imam Hanafi, mengikuti madhabnya madhab Imam Maliki, ngikutin prakteknya madhab Syafi'i kayak kita, mengikuti madhabnya Imam Hambali, 4 madhab, 1 dipakai, apakah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, maka dia sudah memegang manhaj salaf. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi yang mempraktekkan madhab Hanafi ahlus sunnah bukan? Wal jamaah. Yang mempraktekkan praktek-praktek mazhab Maliki aswaja bukan? Aswaja. Yang subuhnya pakai kunut ala madhab Syafi'i aswaja bukan? Aswaja. Yang bismillahnya dipelankan kalau dalam sholat langsung alhamdulillahirabbil alamin ala madhab Hambali aswaja bukan?
Aswaja, karena mengikuti pelopor daripada pencipta madhab itu, maka seakan-akan bila mana kita mengikuti madhab, kita sudah bermanhaj salafunas soleh. Itu dalam berbicara konteks beribadah. Ternyata sahabatkah itu, tabi'inkah itu, atba'ut tabi'inkah itu bukan hanya belajar tentang masalah ibadah. Akidah pun dipelajari. Kenapa? Para rasul, para anbiya memiliki dan membawa visi misi yang sama. Visi misinya apa? Sama. La ilaha illallah. Kata siapa Nabi Ibrahim visinya berbeda. Kata siapa Nabi Musa visi misinya berbeda. Kata siapa Nabi Isa visi misinya berbeda. Sama. Saling menyempurnakan. Kata Nabi Isa di dalam surah As-Saff, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di, akan datang seorang nabi setelahku. Yang ngomong siapa tuh? Nabi Isa sendiri menginformasikan, setelah aku akan datang seorang nabi bernama Ahmad. Di dalam Quran disebutnya Ahmad. Dinamai ketika lahirnya Muhammad. Ya itulah sama. Artinya adalah estafet para rasul, para anbiya memiliki rantai visi misi yang sama, yaitu untuk la ilaha illallah kan seluruh manusia agar bertauhid kepada Allah dan tunduk para rasul dan para anbiya'nya yang Allah utus. Yang pertama. Selanjutnya, sebelum kita berbicara panjang bermuzakarah, tak kenal maka tak sayang. Dari mulai kita kecil hingga sekarang belajar akidah. Betul nggak Pak? Dalamnya ada tauhid. Tauhid itu turunannya. Akidah luang lingkupnya. Di dalam akidah itu tidak hanya berbicara tentang masalah tauhid. Ada akidah-akidah yang lain yang luang lingkupnya disebut dengan akidah. Lebih cakupannya lebih luas daripada penamaan sekedar ilmu tauhid. Tauhid ya akidah, akidah ya tauhid. Akidah. Apa itu akidah? Akidah terambil dari akar kata yang akar kata mulanya adalah aqoda. 3 huruf ain, qaf, dal. Aqoda. Maka laki-laki perempuan dijodohin disebut dengan akad nikah. Kan begitu. Jual beli disebut dengan akad jual beli, akad. Berarti di sini ada sebuah kesepakatan, betul Pak? Nah, ternyata di dalam akidah itu ada kesepakatan yang perlu ditetapkan dan tidak boleh diotak-atik. Namanya pun akidah. Apalagi akidah lafad ini ujungnya menggunakan tak marbutoh. Tak marbutoh tuh tak yang titiknya 2 Pak. Bulat. Nah, tak bulat. Nah, ini menurut Rosam Usmani di dalam huruf abjad Arab gak ada tak marbutoh. Coba aja alif, ba, ta, sa, ada nggak tak marbutoh Pak? Sampai iya, ada nggak? Nggak ada. Tapi di Qurannya, ampar-amparan. Nah, ini kenapa? Kok di dalam abjadnya a, i, u, ba, bi, bu nggak ada, tapi di dalam Quran ampar-amparan banyak sekali. Robbana atina fid dunya hasanah. Ujungnya pakai tak marbutoh. Nah, uniknya tak marbutoh ini agak melemper dikit. Tak marbutoh ini beda dengan tak biasa. Kalau ketika hidup berharkat, mau fathah, doma, kasroh, bunyinya sama. A, ba, ta. Tak marbutoh pun kalau berharkat, bunyinya sama. Tak juga. Tetapi uniknya ketika mati, ketika sukun, tak berharkat bunyinya beda. Kalau tak, abata, ketika sukun kudu ada dorongan percikan
daripada nafas karena hurufnya huruf hamas. Tabat. Nah, itu kalau tak. Tapi kalau tak marbutoh, ketika sukun bunyinya jadi ha. Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan hasanat. Hasanah itu tak marbutoh. Malaikah, jannah dan sebagainya, banyak lafaz-lafaznya. Itu dalam tak marbutoh. Nah, tak marbutoh tidak sembarangan kok tak marbutoh sih namanya. Marbutoh itu apa? Marbutoh itu marbut, terikat. Arti dan maknanya adalah setiap lafaz yang ditempeli oleh tak marbutoh ini, setiap lafaz, setiap kata yang ditempeli oleh tak marbutoh ini menunjukkan makna kesempurnaan. Jadi kalau ada lafaz dalam Quran apa saja, ada tak marbutohnya, ini menunjukkan makna kesempurnaan. Artinya, lafaz yang ditempeli oleh tak marbutoh seakan-akan makna-makna turunan-turunannya diikat, dimarbut. Nah, diikat dengan tak marbutoh, kan bolong ya, Pak? Nah, seakan-akan lafaz maknanya sebelumnya itu semua makna kandungannya dikumpulkan di dalam lubang kecil lingkaran itu. Maka inilah sebuah rahasia. Lafaz bila mana ada tak marbutohnya, ini menunjukkan kesempurnaan. Maka akidah, ikatan yang sempurna. Dari makna-maknanya, contoh, kita ambil perbandingan lafaz yang lain. Jin. Jin tahu jin, Pak? Asal katanya janna, sesuatu yang tersembunyi, tak nampak, tak terlihat. Maka turunannya jin. Oh, kelihatan nggak Pak jin, Pak? Kelihatan nggak? Nampak nggak? Satu, jin, nggak kelihatan kan? Yang kedua, dari lafaz janna ini pun turunan lafaznya adalah majnun, orang gila. Si majnun ente mah begitu. Majnun ente mah. Di dalam jiwa orang yang gila otaknya ada enggak? Otaknya enggak, tetapi tertutup, tersembunyi, tertutup sehingga tidak berfungsi. Otaknya ada, pikirannya ada, tetapi tertutup, tersembunyi sehingga kinerjanya tidak maksimal. Ada nggak otaknya, Pak? Pikirannya, tetapi tertutup, tersembunyi, itulah majnun. Yang ketiga, jabang bayi yang ada di dalam perut seorang ibu di dalam rahim disebut dengan janin. Nah, jadi bahasa Arab, Pak. Janin bahasa Arab. Akar katanya sama. Janna jin, janna majnun, janna janin. Janin kelihatan nggak, Pak? Kelihatan nggak? Nampak nggak? Pertanyaannya, jin, majnun, janin tersembunyi ketidaknampakannya sempurna tidak? Atau ada cara lain bisa kelihatan? Pertanyaannya, jin bisa nggak kelihatan? Bisa nggak Pak kelihatan? Bisa. Ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melihat, berkomunikasi, dibuka tabirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat alam gaib. Berarti tersembunyinya jin tidak sempurna. Yang kedua, orang gila bisa diobati nggak? Bisa. Ada rumah sakitnya. Berarti itu rumah sakit fungsinya apa? Untuk ngobatin orang gila. Ada yang sembuh nggak? Oh banyak. Berarti tersembunyinya otaknya orang gila tidak permanen. Bisa diobati. Yang ketiga, lebih gampang ini mah. Janin. Kelihatan nggak Pak? Bisa kelihatan nggak? Nah, sekarang alatnya apa namanya sekarang? Pakai USG. 3 dimensi kelihatan. Wah, ini bocah ngapain nih? Wah, kelihatan. Jenis kelaminnya kelihatan sekarang, Pak. Zaman dahulu kagak ada alat-alat begituan. Mau lahirnya belah ketupat kek, mau lahirnya pakai laki perempuan kek, mau sungsang kek, pakai. Zaman dahulu mah kagak ada.
Sekarang mah kelihatan di mana kepala posisinya, di mana kakinya, di mana gimana aktifnya kelihatan. Itu USG. Berarti tersembunyinya janin sempurna tidak? Bisa kelihatan nggak? Pertanyaannya, kira-kira ada tidak sesuatu yang benar-benar tersembunyi nggak bisa dilihat? Ada nggak Pak kira-kira? Itulah jannah. Nah, kenapa? Surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar min khatil bashar. Tidak bisa dilihat oleh mata, tak bisa didengar oleh telinga, dan tak bisa digambarkan oleh hati manusia. Itulah jannah. Kenapa demikian? Karena lafadznya pakai tak marbutoh. Tuh. Demikian akidah, ikatannya sempurna. Seakan-akan manusia kalau sudah terikat akidah dengan la ilaha, tidak boleh sembarangan melangkahkan kaki, tidak boleh sembarangan berpindah hati. Seakan-akan matanya berakidah, tangannya berakidah, kakinya berakidah, hatinya berakidah, kepalanya, otaknya, pikirannya berakidah. Alias di dalam agama pertanyaannya, boleh nggak nyuri Pak? Boleh nggak nyuri? Kenapa nggak boleh? Karena tangan kita berakidah. Kenapa diharam mencuri? Karena sempurna terikatnya, bukan hanya kehidupan. La asyhadu alla ilaha, itu mah gampang nyebutin mah. Maka ada syahadat lisan, ada syahadat tindakan. Kalau orang syahadat gampang, tinggal ngomong doang, pas selesai urusannya. Tetapi aplikasinya, ketika syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, itu syahadat lisan. Yang lebih penting adalah persuasi pembuktian aplikasinya. Maka akidah bukan sekedar lisan, tapi ruh dan jasmani, dohiron wa batinan. Maka akidah disebut akidah karena sempurna ikatannya. Berpikir tidak boleh semena-mena berpikir. Punya hati tidak boleh semena-mena punya hati. Umpamanya Pak, di dalam fikih, mohon maaf, yang sudah berkeluarga, malam Jumat ketika berhubungan istri dengan masing-masing istrinya, tidak boleh hati menggambarkan rupa wanita orang lain Pak. Itu akidah sampai ke sana. Haram seorang suami ketika berhubungan dengan istrinya, di depan istrinya tapi dibayangkan perempuan lain. Itu haram Pak. Saking kesananya akidah tuh. Hatinya nggak boleh kemana-mana. Hatinya kudu la ilaha illallah. Ini yang halal di hadapan saya, ini istri saya. Tidak boleh ketika berhubungan pikirannya kemana-mana, menggambarkan artis, berfantasi. Haram, tidak boleh. Saking kesananya akidah kita tuh. Tidak sembarangan kita berakidah, semuanya diprotek oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ujungnya ada jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, tak tersembunyi dan tak nampaknya. Kenapa tidak boleh ke tempat maksiat? Kenapa Pak? Karena kaki kita berakidah. Kenapa mata tidak boleh melihat hal-hal yang dilarang? Karena mata kita berakidah. Kenapa pemimpin tidak boleh tanda tangan sembarangan kemaksiatan, sembarangan menandatangi, meresmikan, meridoi, merestui kemaksiatan? Karena tangannya berakidah. Nah kalau nggak berakidah, wah rusak dunia Pak. Bayangkan kalau berakidah syarat cuma di sini doang. Syarat yang di sini saja. Ketika di luar itu tangannya nggak berakidah, nyolong. Tangannya nggak berakidah, korupsi. Tangannya berakidah, apa baik tanda tangan. Karena apa? Tangannya tidak berakidah. Kaki nggak sembarangan. Allah
menggarisbawahi langkah kakinya orang yang melangkah ke majelis taklim. Jangankan bumi ridho, malaikat rela sayapnya dihamparkan, diinjek oleh orang yang ngaji. Tuh Pak, saking mulianya kaki kita yang berakidah. Coba dibalik, kakinya ke tempat maksiat, bumi pun ngomong, saya kagak ridho diinjek oleh si fulan. Jangankan malaikat membeberkan sayapnya, kagak mau. Ngapain orang bermaksiat? Jangankan malaikat membeberkan sayapnya, bumi pun mendoakan, kalau aku diizinkan oleh Allah, aku akan telan si fulan. Kenapa? Dia hidup menikmati nikmat Allah, tapi nikmat pemberian Allah dipakai buat maksiat. Wal iyadzubillah. Inilah akidah. Akidah itu sempurna ikatannya, saking sempurna. Di dalam keluarga berakidah, di masyarakat berakidah, RT berakidah, ruang RW berakidah, kelurahan berakidah, kecamatan berakidah, kabupaten, provinsi, negara berakidah. Kalau akidahnya lurus, mantap, la ilaha illallah. Pertanyaannya, Islam ngajarin jahat nggak Pak? Islam ngajarin supaya merugikan orang nggak Pak? Kira-kira kalau luang lingkup RT, RW, lurah akidahnya mantap, itu kira-kira rakyatnya adem sejahtera nggak? Oh pasti. Kenapa? Pemimpinnya berakidah. Nah kalau seorang suami nggak berakidah, dia tidak akan sembarangan mencari nafkah barang-barang yang haram. Nggak bakal berani memberi nafkah kehidupan kepada anak istrinya dari barang-barang yang nggak berani. Pasti. Kalau seorang kepala rumah tangga akidahnya mantap, tidak sembarangan dia bekerja. Tidak sembarangan membawa apapun ke rumahnya. Yang dibawanya, yang dikasihnya harus halalan thayyibah. Kenapa? Karena bukan hanya individual berakidah, tetapi seorang suami kudu berakidah. Seorang istri kudu berakidah. Anaknya berakidah. Luang lingkungannya berakidah. Ruang lingkup RT berakidah, RW berakidah. Kalau berakidahnya la ilaha illallah, di sebuah kampung Allah janji, jika satu kampung ittaqau bertakwa, la fatahna barokati minas sama. Kan begitu. Jika kampung akidahnya benar, ajeg, mantep, gak bisa digoyang akidahnya, tunggu pintu-pintu keberkahan langit akan turun. Itu janji Allah. Nah kenapa di sebuah kampung, sebuah dusun, sebuah tempat kurang berkah? Mungkin akidahnya bermasalah. Kan begitu Pak? Akidahnya belum mantap. Akidahnya belum kuat. Akidahnya belum benar-benar ajag. Karena yakin sodaqallahul adzim, Allah maha benar di dalam ucapan dan janjinya. Maka inilah akidah, inilah syahadat. Ada akidah lisan, ada akidah tindakan. Lisan doang, ngomong doang, teori gampang, pas Abdul. Betul nggak Pak? Orang pinter ngomong gampang. Teori mudah, yang susah itu prakteknya, yang sulit itu mengaplikasikannya. Maka Rasul menekankan dilalatul hal aqwa min dilalatil maqal. Cara-cara persuasif dipraktekkan itu lebih tajam dari sekedar ngomong doang. Contoh aja Pak, contoh. Kita ngajak sholat ke anak kita. Tong, sholat. Nyuruh doang. Kita gak sholat. Ngikut gak Pak? Ngikut gak Pak? Balik, bapaknya gak sholat. Doh. Kenapa? Omong doang. Tapi kalau bapaknya udah pakai sarung, pakai koko, peci udah mantep, bawa sorban, sejadah bawa, udah berangkat. Tong, sholat. Ngikut. Kenapa? Kita mencontohkan, persuasif dulu. Nah kalau teori, makol, teori, tanpa ada retorikanya untuk pelaksanaan, nihil, yang ada capek, kesel.
Ujung-ujungnya anak sama bapak berantem mulu. Udah, kenapa? Kebanyakan teori. Maka luang lingkup akidah mulai dari yang terkecil. Dari mulai bapaknya. Kalau bapaknya tidak punya orientasi akidah, nih keluarga mau dibawa kemana? Nih anak gua mau diajarin apa? Nih isinya mau dipulas pakai warna apa? Tergantung akidah la ilaha illallah daripada suaminya. Contoh Pak, jujur baik. Suami yang mantap akidahnya, rela tidak kalau melihat aurat istrinya kebuka Pak? Rela enggak? Marah enggak? Dibiarin enggak? Nggak bakalan. Berarti kalau seorang suami marah-marah, ngomel, mah jangan gitu dong. Kita kan beragama, kita kan berakidah, ada aturannya. Jadi akidah bukan di sini. Kerudung pun itu tanda akidah engkau, wahai istriku. Ketika engkau menutup aurat, berarti engkau berakidah. Inilah kalau suami akidahnya mantap, orientasinya jelas, nggak bakal kesasar. Nah, kalau seorang suami, seorang ayah, seorang bapak tidak punya orientasi akidah untuk anaknya, tak punya orientasi akidah untuk keluarganya, istrinya mau dibawa kemana, akidahnya kagak ajeg, mau dikemanain ini. Sedangkan Allah menegaskan, udkhulul jannata antum wa azwajukum. Hei orang-orang yang beriman, udkhulul jannah, masuklah ke surga. Antum ente suami-suami, wa azwajukum, jangan lupa tuh istrinya bawa, berarti itu suami sukses dengan akidahnya, mempraktekkan keluarganya berakidah, sehingga suaminya bukan suami dunia tapi suami dunia wal akhir. Buktinya suami istri masuk ke surga, berarti ini akidahnya akidah salimah, selamat, ajeg, mantep. Ada juga yang bermasalah, istrinya ke neraka, suaminya ke surga, dan ditarik sama istrinya. Ya Allah, enak baik, saya istrinya di sini, suami saya di sana, saya di sini karena apa ya Allah? Saya kagak diajarin wudhu, doh, awas tuh. Bab head kagak diajarin sama suami, waduh, apalagi itu. Bab nipas kagak tahu, padahal bab toharoh, bab nipas, bab wudhu, bab sholat, ibadah itu kewajiban suami saya ya Rasul, ya Allah. Tetapi dia kagak pernah sama sekali ngajarin saya, apalagi kalau mau ngaji dilarang-larang. Kalau begitu saya kagak ridho suami saya ke surga, masukin ke sini bareng-bareng. Waduh, kalau begitu Pak, siap-siap baik. Karena apa? Itulah dayus. Dayus itu membiarkan kemaksiatan di keluarga, dibiarin. Anaknya kagak ngaji, ntar gede juga ngaji. Dah, kalau ngaji gedenya, kalau kagak ngaji. Iya. Istrinya begitu, ntar juga taubat. Ntar kalau ia taubat. Nah, kalau dia meninggal duluan, hayo. Nanti di dalam surah Yasin digambarkan, salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Di surga adalah tempat saling berterima kasih. Terima kasih abangku sayang, karena engkau mengajarkan wudhu kepada saya, ngajarin fardu sholat, ngajarin wudhu, ngajarin baca Quran, mensupport, mendukung kalau saya ngaji, karena abang saya ke surga. Duh, salamun qaulam mir rabbir rahim. Tapi sebaliknya kalau disukai neraka, gara-gara lu nih. Saling menyalahkan itu. Abang, saya mau ngaji dilarang gara-gara abang saya begini. Waduh, begitu Pak. Saling menyalahkan. Kenapa? Ternyata akidah ketika di dunianya itu orang bermasalah. Maka ada suami istri yang kesasar, gak tahu arah tujuannya. Kenapa? Akidahnya bermasalah.
Maka dalam urutan rukun Islam 1, 2, 3, 4, 5, yang pertama apa Pak? Syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka kedua, ketiga, keempat, kelima itu prakteknya. Atau doang 2, 3, 4, 5 nggak dilaksain, bermasalah rukun Islamnya. Sholat praktek syahadat, zakat praktek syahadat, puasa praktek syahadat, haji praktek syahadat. Ketika Allah la ilaha illallah, bila mana engkau betul-betul meyakini bahwa aku adalah Tuhan kalian, kira-kira kalau Allah merintahin umpamanya, ente bakal nurut nggak? Kata kita nurut. Lihat ayatku. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu tuh penjelmaan daripada syahadat. Konsekuensi syahadat adalah mengikuti jejak daripada Rasul dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wajib haji bagi yang mampu, karena ente bertauhid, Anda berakidah la ilaha illallah, laksanakan haji bagi yang mampu. Dah, konsekuensinya tuh. Maka rukun Islam hakikatnya bermuara pada sebuah disiplin. Syahadat disiplin akidah. Sholat disiplin waktu. Coba Pak, kalau kagak disiplin, maghrib jam 10 malam baru dilaksanainnya. Disiplin nggak Pak? Nah kalau kita gawe, seharusnya masuk jam 7, jam 9 baru masuk. Dipecat langsung Pak. Untung Allah kagak dendam Allah mah. Udah berapa kali kita subuh kesiangan. Berapa puluh kali kita sholat di sisa waktu. Kita juga kalau sholat udah sisa waktu gak khusyuk lagi. Khusyuk kalau kehilangan kunci motor. Kunci motor baru hilang. Allah, mantap takbir itu. Allahu Akbar. Duh, kunci di mana ya? Di halaman apa di mana? Belum ketemu juga. Ruku. Allahu Akbar, di kamar apa di mana ya? Duh, ketemu juga. I'tidal, sami Allahu liman hamidah. Tuh, di mana kunciannya? Duh, mau berangkat lagi. Pas sujud, Allahu Akbar. Kegambar itu kunci ngegantung di kamar mandi. Begitunya tuh koneksinya mantap itu sholat. Gitu. Udah kucing ditanya lagi kunci. Mana kunci gua? Kucing ditanya itu. Yang kunci. Begitunya. Nah, itu sholat kita begitu. Padahal sholat adalah disiplin waktu. Zakat disiplin harta. Kata Allah, bila mana sudah nisab, sudah haul, keluarin. Tuh disiplin hartanya. Puasa disiplin halal haram. Disiplin halal haram. Tempe siang haram. Maghrib halal. Sirup siang haram. Maghrib halal. Istri siang maghrib isya gitu. Sonoan maghrib. Men maghrib mulu. Isyaan agak panjangan begini. Langsung maghrib, wah ini mah gitu. Itu puasa. Disiplin halal wal haram. Haji semuanya. Akidahnya, hartanya, waktunya, halal haramnya dipakai. Kenapa? Kalau haji pakai harta haram, jawabannya pun beda dari Allah. Ketika orang lagi talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, bagi orang yang benar-benar rizkinya halal thayyiban, dijawabnya labbaik wa sa'daik, aku jawab dan bahagialah bagimu. Tetapi kalau hajinya pakai harta kotor, la labbaik wala sa'daik, bahasa bodoh kalau kita mah itu. Kenapa? Itu kagak beres akidahnya. Maka akidah disebut akidah di dalam agama kita karena memang inilah portal paling utama. Bila mana akidahnya betul, ajeg, mulus, selamat,
insya Allah ke depan yang lainnya pun akan mulus selamat. Tapi kalau akidahnya bermasalah, yang lain pun akan bermasalah. Akidah digambarkan kayak isi teko dan ujung tekonya. Kalau isi teko di dalamnya susu, keluar tekonya susu. Dalamnya kopi, keluarnya kopi. Di dalamnya air tawar, keluarnya pun air tawar. Kalau akidahnya mantap, akidahnya kuat, akidahnya lurus, akidahnya benar, yang dilakukannya nggak bakal jauh dari ajaran agama. Tangannya nggak ngerecokin tetangga, matanya nggak jelalatan ngintip-ngintip perawan lagi mandi, kakinya nggak sembarangan melangkahkan ke tempat yang tak Allah ridhoi. Hatinya dijaga, gak gampang wow lihat nikmat tetangga. Telinganya terjaga, mata terjaga. Kenapa? Karena akidahnya benar. Tapi kalau akidahnya di sini bermasalah, tangan apa aja diambil. Yang penting mah dapat, yang penting mah tanda tangan dah. Urusan halal haram belakangan. Waduh, kenapa? Di sininya bermasalah. Kalau akidahnya bermasalah, matanya pun bakal bebas melihatnya pun. Masa bodoh mau lihat apa kek, mau apa kek, ngomongnya apa? Ini kan hak asasi manusia, masing-masing baik. Wow. Kakinya kemana baik? Kemaksiatan direspon baik, didukung baik. Kalau seperti itu, apakah agama mengajarkan demikian? Tidak. Orang yang suka maksiat, mendukung maksiat, pasti hakul yakin akidahnya bermasalah. Tapi kalau akidahnya mantap, mulut, mata, telinga, tangan, kaki pasti terjaga. Lihat ayat sebelumnya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna, dan seterusnya. Nanti hari kiamat akan diminta semuanya dikunci, yang akan ngomong lisannya lisan kejujuran. Bener gak itu berakidah? Bener gak dia berakidah? Matanya ngomong, kakinya bersaksi, matanya, tangannya, kaki, semua bersaksi. Untuk apa? Untuk bersaksi la ilaha illallah. Bener gak nih orang akidahnya? Nanti tangan kita, kaki kita, mata, telinga, mulut akan bersaksi di hadapan Allah. Buat ngapain? Antum syuhada. Kalian semua wahai anggota badan kelak akan bersaksi di hadapan Allah. Untuk apa? Ini orang layak gak ke surga? Itu ujungnya. Kalau la ilaha illallahnya mantap, maka bi ghairi hisab. Udkhulul jannata min ayyi babin syi'ta. Silakan mau masuk ke surga lewat pintu mana saja. Pak, seperti itu. Untuk itu tidak mudah. Perlu perjuangan. Kudu istiqomah. Namanya istiqomah mah berat, betul nggak Pak? Kalau kagak berat bukan istiqomah, istirahat. Kalau istiqomah berat, yang ringan istirahat. Nah baru ringan itu mah istirahat namanya. Kalau istiqomah pasti berat, karena akan diberkahkan alfu barakah, 1000 keberkahan bagi orang-orang yang istiqomah. Mudah-mudahan ini majlis menjadi ladang tabungan kita. Amin. Kebersamaan ini bukan hanya kebersamaan kita di sini, di musola ini. Musola ini simbol doang, Pak. Simbol doang, wasilah, batu loncatan doang. Kita mah melayakkan diri. Sebetulnya gak pantas itu, Pak. Gak pantas minta kepada Allah. Cuman kita melayakkan diri. Rizki gak usah dicari, datang sendiri. Wah, Allah udah janji. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap makhluk yang melata di bumi pasti akan kasih rizkinya. Ada nggak Pak rizkinya, Pak? Ada. Permasalahannya rizki sudah ada, kok gak nyampe kepada kita. Berarti kita belum
layak, belum pantas. Rizkinya Allah kita ambil, nggak bakalan kurang. Nggak bakalan kurang. Kenapa? Tugas kita adalah satu, melayakkan diri, mempantaskan diri untuk apa yang sudah Allah canangkan untuk kita. Udah ada nih dikasih buat kita, tapi Anda belum layak, ya entar-entar aja, nunggu layaknya. Belum pantas. Surga ada, bakal masuk, tapi nanti kalau udah layak. Kemana dulu? Ya, mampir dulu ke laundry. Dah. Kenapa? Supaya layak. Baju bersih, masukkan ke lemari, layak kalau sudah bersih. Kalau belum bersih, kagak layak. Masa baju kotor masukin di lemari? Layaknya gimana Pak kalau baju kotor? Dicuci dulu, rendam seminggu. Apalagi kalau ada oli, wah, udah oli seminggu. Itu juga udah oli, udah pakai backlin lu, udah istri kita mantap banget nyucinya, udah gebrot, jebet, pakai sikat biasa kagak mempan. Yang kedua sikat kawat, wah. Dalam rangka apa? Dalam rangka itu baju supaya layak masuk lemari. Nah kalau kita mau ke surga kagak begitu, siap-siap babak belur dulu. Kenapa? Kita akan dilayakkan oleh Allah. Anda layak ke surga kalau betul-betul sudah bersih. Kalau belum bersih, silahkan baik nikmati kapling-kapling yang ada. Wah. Tetapi kalau kita akidahnya la ilaha illallah hingga ajal menjemput, maka insya Allah kita diberikan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kesono bukan karena ibadah kita. Ibadah kita mah Pak, yang tadi juga sholat di sisa waktu, udah dientar-entar, udah belang betong, udah wudunya, aduh kayak kadal, ya udah kagak bener ibadah kita, udah kagak layak minta surga. Nabi Adam dari surga turun ke bumi, satu kesalahannya Pak. Nabi Adam diturunkan ke bumi dari surga, satu kesalahannya, kita yang berjuta-juta dosa mau masuk ke surga. Aduh, kagak connect Pak. Nabi Adam satu kesalahannya dikeluarin karena satu Pak, kagak layak, gak boleh dikeluarin satu kesalahannya. Kita yang berjuta-juta kesalahan mau masuk ke sana, udah siapa Anda? Kan begitu. Kalau bukan kasih sayang rahmat ridhonya Allah, mustahil. Kalau bukan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mah apapun lillahi ta'ala. Kalau udah kenceng lillahi ta'ala, itulah akidah syahadat yang bersifat perbuatan. Salatnya lillahi ta'ala, semuanya karena memang kita minta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, usia dalam keberkahan, usia dalam ketaatan, semakin bijak dan cerdas mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergantian hari lebih baik daripada sebelumnya, ganti minggu lebih baik daripada sebelumnya, ganti bulan lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin dan tidak mustahil. Malam ini adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita. Pagi hari besok mungkin bisa saja sedang dimandikan. Mungkin besok hari tidak mustahil kita udah dibungkus pakai kapan. Besok hari tidak mustahil tempat pembaringan kita bukan kasur empuk tapi tanah merah. Dan itu kun payakun, kagak usah lihat usia muda, belia ataupun tua. Gak usah nunggu sakit ataupun sehat. Tidak melihat muda ataupun tua, abjad dama, kagak. Kalau udah kun jadi meninggal. Jangan karena meninggal karena sakit, itu mah wasilah.
Maksudnya apa? Fastabiqul khairat. Hari ini kudu lebih baik daripada kemarin. Besok kudu lebih baik daripada hari ini. Itulah penjelmaan daripada syahadat akidah yang berkah. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki untuk bekal ibadah kepada kita semua. Allah hantarkan tetangga, handai tolan, kerabat yang senantiasa ngajak ibadah kalau kita malas. Mengingatkan jikalau kita alpa, negur kalau kita salah, meluruskan jikalau kita khilaf bengkok. Ada yang negur, ada yang nepuk. Alhamdulillah, berarti Allah masih sayang. Tapi kalau kita bermaksiat, kagak ada yang negur, kagak ada yang meluruskan, berarti Allah sudah masa bodoh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau masih ada tetangga yang negur, teman yang negur, kerabat yang negur, berarti Allah masih sayang sama kita. Dan mudah-mudahan itu diperbanyak. Semakin banyak dulur, banyak teman, kerabat yang saling mengingatkan kebaikan, artinya Allah menginginkan kita menjadi hambanya yang baik di hadapannya. Dan berarti hambanya yang baik akan dijadikan calon surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah hadirnya. Al-Fatihah.